أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح كتب العلوم أبي حميد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى روح كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الفلمباني ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketujuh pada menyatakan perjalanan, yakni perjalanan zahir di dalam laut atau di dalam darat, atau perjalanan di dalam batin, dan di dalamnya ada 5 pasal. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, "I'lam anna as-safara safarani, safarun bil-zahir fi afaqil ard wa aqtariha, wa safarun bil batini ila Allah ta'ala, wa huwa ma dalla alaihi qauluhu ta'ala hikayatun an khalilihi Ibrahim, inni zahibun ila rabbi sayahdin." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya perjalanan itu 2 perjalanan. Pertama, perjalanan dengan anggota yang zahir, dan yaitu musafir di dalam perjalanan daratan atau perjalanan lautan, dan perjalanan di dalam segala negeri. Dan kedua, perjalanan dengan batin kepada Allah Ta'ala, yakni perjalanan dengan hati kepada ma'rifat akan zat Allah, dan ma'rifat akan sifatnya, dan ma'rifat akan af'alnya. Yaitu perjalanan yang dijalani oleh segala ahli tarekat, dan dalil yang menunjukkan atasnya yaitu firman Allah Ta'ala, padahal menghikayatkan ia daripada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan katanya, "Inni zahibun ila rabbi sayahdin." Ini surah As-Saffat ayat 99 kalau tidak salah. Artinya bahwasanya aku pergi berjalan kepada Tuhanku, maka lagi akan menunjukkan ia Allah akan daku dengan hidayahnya pada jalan makrifat akan dia dengan sebenar-benar makrifat. Nah, jadi Imam Ghazali menjelaskan bahwa musafir itu ada 2. Nah, musafir yang kita laksanakan kebiasaan adalah musafir di darat dan di laut maupun di udara, yaitu perjalanan kita menuju umpama umrah atau haji, atau perjalanan dalam berusaha, itu termasuk perjalanan. Tetapi perjalanan di situ memang juga ada makrifat. Nah, bukan hanya sekedar berjalan.
Karena tanda kekuasaan Allah itu ada di semesta alam dan di dalam diri kita masing-masing. Itu berdasarkan Al-Quran. Jadi tidak sekedar orang-orang ma'rifat berjalan di atas bumi atau di laut, sama saja dia memandang Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan dua perjalanan itu, yakni perjalanan yang zahir dan perjalanan batin itu, seperti firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq. Ini dalil perjalanan darat dan laut dan udara. Nah, artinya lagi akan kami perlihatkan akan mereka itu hamba, maksudnya akan beberapa ayat kami di seluruh ufuk, yaitu di seluruh semesta alam. Nah, jadi orang-orang yang ma'rifah, apa saja yang dipandang, maka dia pandangan iktibar. Apa iktibarnya? Allah. Yang dipandang, yang dilihat, ingat pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Hamim As-Sajadah ayat 53. Yakni dalil yang menunjukkan keadaan wujud zat kami, kata Allah, dan keadaan wujud sifat kami, dan keadaan wujud perbuatan kami di dalam afaq, yakni di dalam perjalanan daratan dan perjalanan lautan. Inilah dalil yang menunjukkan perjalanan yang zahir. Nah, artinya semua kita bisa merasakan itu. Siapapun orangnya, Islam, pada Islam itu merasakan perjalanan zahir itu, karena kita kemana-mana kan. Tapi bagi orang yang tidak dapat hidayah dari Allah, perjalanan itu hanya sekedar perjalanan, tidak melihat Sang Pencipta di dalam perjalanan. Yakni dalil yang menunjukkan keadaan, sudah tadilah, wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Artinya, dan lagi akan kami lihatkan pula akan beberapa ayat kami, yakni dalil yang menunjukkan keadaan wujud zat kami, kata Allah, dan keadaan wujud sifat kami, dan keadaan wujud perbuatan kami di dalam diri mereka, yakni di dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi ada dua tanda yang diberikan Allah kepada, yang Allah memberikan tanda bahwa ada zat dan af'al dan sifat itu ada dua, alam semesta dan diri kita. Di situ para ulama sufi, maka kita disuruh mengenal asal diri kita lah. Mengenal asal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata para ulama. Barang siapa kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Karena tanda ada Tuhan itu ada di awak kita, dan tanda ada Tuhan itu ada di semesta alam. Yakni di dalam hati mereka itu hingga nyata bahwasanya Allah Ta'ala itu yaitu Tuhan yang sebenar-benarnya. Ada kita ini masih banyak Tuhan, ya. Di mana Tuhan itu? Dalam Al-Quran Allah padahkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau, habarkan olehmu akan daku, siapa orangnya yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Nah, itu Tuhan kita banyak. Kalau dahulu orang-orang musyrik di Makkah menyembah berhala yang berbentuk, hari ini kita juga menyembah berhala. Perbedaannya kita kadang merasa lah. Ketika kita ini mengutamakan hawa nafsu, panggilan datang, Allahu Akbar, masih beraktivitas, tuh berhala kita. Tuh Allah jelas mengatakan dalam Al-Quran. Nah, di surah Al-Furqan, tadi ayat tadi, kada ingat ayat surahnya, surah apalah. Jadi ada dua.
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu la ala ilmin. Kada bapilih orangnya nang alim kah? Wa adallahu ala ilmin. Itu sambungan ayat. Dan akan menyesatkan oleh Allah hal keadaannya sekalipun orang berilmu. Bila dia mengutamakan hawa nafsu, maka dia mempertuhankan hawa nafsu, berhala artinya. Nah itu kita yang penting benar. Jadi sembahyang 5 waktu jadi ukuran utama. Jangan sampai kalah dengan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu Tuhan. La ilaha illallah. Nah itu yang kita latih nih, jadi berzikir nih. Mengurangi wahmiyah, gangguan dalam hati yang selalu diingat-ingat terus oleh kita. Duit, harta, pangkat itu selalu diingat oleh nafsu. Itu disebutkan dalam Ad-Dasuki, nampaknya wayat rudu anhu jami'a khataratil wahmiyah, wayat rudu anhu jami'a khataratil wahmiyah. Jadi seseorang itu harus melatih dengan zikirnya itu mengurangi kumpulan-kumpulan yang ada di hati. Khataratil wahmiyah apa ya tadi? Di situ diantaranya apa? Allati istabadathu, yang dia memperbudak seseorang itu. Yang pertama apa? Min jahin, pangkat. Yang kedua wa malin, harta. Tuh, memperbudak kita. Terus setiap saat detik diingat. Kadang-kadang waktu sembahyang pun ingatlah kada berduit lah. Hai, gangguan kita itu kita akui. Di sini kita perlu latihan. Bukan hanya di luar sembahyang, waktu sembahyang kadang-kadang ingat. Atau hutang kamu banyak, atau orang kamu hutangi banyak, kadang-kadang datang itu. Nah itu ngarannya ganggu. Nah maka ajar para ulama sufi bagaimana cara untuk menolak itu? Dengan zikir. Karena para aulia itu semuanya untuk mencapai wasilnya kepada Allah itu dengan zikir. Ya, makanya guru kita 24.000 zikir sidin dalam tarikat sidin. Karena membiasakan la fa'ila la kudrata. Tuh anu isinya di dalam tau lah. Nang latihan tuh lihat dalam kitab dalam kitab tauhid yang Imam Utsman Batawi. Ada kalau diajarkan tuh. Situ ada la fa'ila la qadira la hayya la murida. Tidak ada yang memperbuat, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang memiliki, hanya Allah. Itu latihan la ilaha illallah. Kalau itu sudah terbiasa, maka mengganggu itu agak kurang. Ya guru tadi 24.000 sidin, mengisi waktu sidin untuk mengurangi agar kita supaya bagamatan sedikit-sedikit hilang perasaan sifat basariah itu hilang dengan zikir. Nah ini orang nang meminandui tadi apa? Bahwa tanda kekuasaan Allah ada di dalam diri kita masing-masing dan ada di semesta alam. Ini lengkap Al-Quran dalilnya. Dalam surah Az-Zariyat nang bahwa di dalam diri kita tuh nang pertama wafil ardi ayatul lil mukinin, kata Allah. Di semesta alam ini ada tanda-tanda kekuasaanku bagi orang yang yakin. Wafil ardi ayatun, to ayatun yaitu tanda. Tanda kekuasaan Allah, tanda kudrat Allah, tanda iradah Allah, tanda ilmu Allah. Ketika Allah menyampaikan tentang tanda Allah di bumi itu nampak. Mubtada habarnya ada. Tapi ketika Allah mengatakan di dalam diri kita itu mahjub. Mubtadanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, sambungan ayatnya. Apakah kamu tidak pahami, tidak memandang bahwa di dalam diri kamu itu ada tanda kekuasaanku ya Allah Ta'ala. Di sini artinya kita disuruh menuntut, itu maksudnya. Nah, oleh karena itu kalau kita paham di situ diberi anugerah Allah, kada ada lagi sombong tuh, kada ada tempatnya lagi. Karena kita kada bisa apa-apa, kada kawa apa-apa. Ini nang jadi ada sombong, apa angkuh dan sebagainya sum'ah ria tuh wujud diri kita ini ada. Kemuliaan yang diberi itu nabarikit di hati kita. Itu jadi ada. Karena harus melalui latihan dan Al-Quran dalilnya, hadis dalilnya. Agar kita benar-benar
Allah itu sebenarnya yang kita sembah, bukan yang lain. Nah, yakni di dalam hati mereka itu hingga nyata bahwasanya Allah Ta'ala itu yaitu Tuhan yang sebenar-benarnya, bukan hawa nafsu. Kita masih banyak hawa nafsu. Buktinya ketika Allahu Akbar, di mana kita sedang mau udak HP kah, sedang di TV kah, sedang yang lainnya kah? Nah itu berhala kita. Kalau dulu kan patung, ya kah? Sekarang kalau kita berhala, ya sini andaknya di nafsu. Nah, Pak, kita mati pada saat itu berbahaya kalau sempat bertobat. Dan perjalanan yang batin, yakni perjalanan dengan hati, yaitulah sebesar-besar dan sebenar-benar perjalanan kepada ma'rifatullah Ta'ala, yang dituntut akan dia oleh ahli sufi, seperti kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, "Pas-safarul azamu huwa safaru bis-sayr ila Allah Ta'ala, wa hadzal musafiru huwa alladhi yatanazzahu abadan fi jannatin arduhas samawati wal ard fi manazili la tadiku mawariduha wa manahiluha bikasratil waridina bal yatadha'afu bikasratil musafirin." Ini penjelasan tentang kema'rifahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Imam Ghazali, maka perjalanan yang terlebih besar itu yaitu perjalanan dengan menjalani ilmu syariat dan ilmu tarikat yang menyampaikan kepada berbuat ibadah yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Rupanya ada yang kada benar ibadah kita inilah. Apa jadi kada benar? Karena masih kita merasa lagi ditolong Allah. Rasa ditolong itu kada desem sekali lagi on kita. Nang kita rasa kita tupang nang kawa. Nah itu jar Rasulullah, abdalu imanul mar'i ayya'lama annallaha ma'hu haisukan. Seabdal-abdal iman seseorang itu dia yakin bahwa Allah itu selalu besertanya dimanapun dia berada. Apalagi dalam beribadah. Di luar beribadah pun kita tetap yakin bahwa Allah itu ada beserta kita. Apanya ada? Sifatnya. Di mana dalilnya? Wa nahnu aqrabu ilaih min hablil warid, kata Allah. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada kamu dari auratmu dengan darahmu. Ayo. Cuman kita nang berpisah dengan Allah Ta'ala. Kenapa jadi berpisah? Ketika kita kada ingat dengan Allah, tapi pisah kita. Allahnya tetap pada misah kita selama ruh dikandung badan. Kitanya nang berpisah. Sudah Allah katakan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Warid itu urat leher dengan darah adalah jaraknya. Kan ada dekat benar Allah dengan kita. Nih jadi kau berucap nah karena Allah, kau melihat karena Allah, kau mendengar karena Allah. Di mana terpisahnya kita dengan Allah Ta'ala? Cuma kita kada ingat. Nah ini jar Imam Ghazali, sebenar-benarnya jalan kepada Allah Ta'ala. Kemudian daripada perjalanan ibadah yang sebenar-benarnya itu, ia akan sampai kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ma'rifat. Nah jadi yang dimaksud orang itu wasil kepada Allah aja. Ini pun salah paham bahaya lah. Arti wasil itu sampai bahasa kita kepada Allah, seakan-akan Allah itu ada penisnya lah, seakan-akan itu ada batas. Bukankah itu maksudnya? Yang dimaksud sampai tadi, kita sebagai hamba Allah ini diberi paham oleh Allah bahwa kita ini bukan kita, tapi sifat Allah. Jadi kalau sudah kita kembalikan kepada sifat Allah, kada ada ilah, kada ada jarak tuh, kada ada lagi ya nahnu aqrabu tadi. Kada ada ya sampai karena inya dengan inya. Jad dengan sifatnya yang berlaku di awak kita. Itu yang dimaksud wasil ilallah.
Tetapi kalau kita merasa kita, nah ini nang bahaya benar nih. Ini nang kita menjadi perhitungan besar nanti di akhirat. Maka ini kan pilih orang alim kadang-kadang egonya tinggi lah, penyarikan kadang-kadang. Berarti terhijab benarnya. Setiap kelebihan yang diberi Allah tuh biasanya kita di situ ego kita. Alim karena merasa alimnya, sugih karena merasa sugihnya, cerdas karena merasa cerdasnya, jagau karena merasa jagaunya. Di situ munculnya akuan. Nah ini yang kita latih pelajaran tasawuf. Nah ini kita tadi kan ada tasawuf, cuman nih bidangnya di sini andaknya lo kau diarahkan ke situ arahnya. Dan adalah perjalanan ini yaitulah perjalanan anbiya dan aulia. Nah, perjalanan mereka. Kita harus ke sana. Harus ke sana juga menuju dengan anugerah Allah, dengan taufik Allah, dengan rahmat Allah. Kita tidak tahu apa-apa. Dengan syarat menuntut belajar. Karena Rasulullah apa? Al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu akan datang terkecuali sebabnya dengan belajar mendengar, menuntut. Jangan pernah merasa kata-kata dalam itu merasa cukup. Berarti tertipu kita. Bila ada merasa cukup itu tertipu kita tuh. Urusan dunia kadang-kadang merasa cukup kalau anak tambah harus kalau padahal sudah jelas Al-Quran wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tuh jauh lebih utama daripada dunia. Makanya Rasulullah mengatakan kita ad-dunya daru man la daralaha. Man la daralahu. Nah, dunia ini adalah rumah yang bukan rumah yang asli kata Rasulullah. Ingat kita. Ad-dunya daru man la daralahu. Dunia ini rumah bukan asli rumah kita. Ada yang di bawah rumah di dunia ini. Pasti rumah di akhirat. Kayak apa aja besarnya. Wa malu man la malalahu. Harta pun kada asli milik kita di dunia ini. Tak tinggal jua. Ujar Rasulullah. Walaha yajma'u man la aqlalahu kata Rasulullah. Dan orang yang mengumpulkan dunia dan hartanya inilah adalah orang yang tidak sadar kata Rasulullah. Orang yang tidak sadar. Tidak sadar bahwa semua itu ditinggalkan oleh kita. Lalu ayatnya ini tafsir Al-Quran ini hadis ini Ibnu Katsir. Lalu sambungan ayatnya wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Ya Allah Ta'ala, barang siapa ingin mencari rumah akhirat atau menuju Allah, maka dia berusaha untuk mencari itu sa'yaha semaksimal mungkin. Bahimat benar berusaha. Wa huwa mu'min, tapi dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Kana sa'ihum mashkura kata Allah. Maka dipastikan amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Bani Israil ayat 19. Artinya harta ini mun kita kada paham menyiksa kita. Tapi bila kita paham, tak dahulu pada tuan guru masuk surga karena sidin nama ongkosi. Nah itu, jadi harta tuh Abdurrahman ibn Auf kayak Pak, sugih benar kalau zaman Rasulullah. Abu Bakar sahabat, Sayyidina Umar sugih-sugih. Nah kada sugih sahabat tuh, Sayyidina Ali aja, Sayyidina Utsman tuh makinnya luar biasa. Tapi untuk koleksi akhirat, yakin-yakin kita untuk kita juga, kada untuk orang. Cuma tadi nama halangnya Pak, nafsu. Nah, pajar Allah dalam Al-Quran mengisahkan nang duit nang benar. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Bila kita hendak menyudut ya setan jangan kan pakir kena. Godaannya. Munang lainnya menjeplah duit berat. Makanya ujiannya duitnya berat.
Berpikir benar. Oh, orangnya aja nang kawa. Tapi punya sudah pinando tadi bahwa dunia ini bukan asli, insya Allah. Kita minta tolong juga, kita kadang apa-apa juga minta tolong oleh Allah Ta'ala. Ketika kita kadang mau lakukan, maka kita gugur kepada paksa. Syaitan itu kan menyuruh jangan bersedekah supaya kita berbuat paksa. Maka jadilah kita orang yakunu bakhilan. Maka menjadi orang yang bakhil, itu nang dikehendaki setan. Dan adalah perjalanan ini yaitulah perjalanan anbiya dan aulia, padahal mereka itu bersuka-suka dan bermain-main dan berlejat-lejat selama-lamanya dan senantiasa di dalam surga yang luas halamannya itu seperti 7 petala langit dan 7 petala bumi. Di dalam tempat perhentian yang tiada picik atau sempit tempat lalunya, dan tiada picik tempat mengambil ilmu yang diserupakan ilmu itu dengan air yang menghidupkan manusia. Nah, itu yang dimaksud dalam Al-Quran tuh surga nang kayak langit tadi. Napa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu tuh orang nang surganya luas bumi saikung jama. Makanya surga tuh kada kawa andak di dunia ini, kada muat. Dunia ini satu aja kada muat. Arduhas samawati wal ard, luasnya surga tuh seluas bumi dan langit saikung aja. Ini orang-orang nang pinan, orang-orang nang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kawak itu juga lah. Mereka sudah surga di dunia ini. Surganya itu sudah di dunia didapatnya. Jadi akhirat tuh menempati aja lagi. Itu Al-Quran yang bicara. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah. Barang siapa yang bujur-bujur takut dengan Allah, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya seluruh larangan Allah, maka Allah berikan 2 surga. Surga di dunia dan pasti surga di akhirat. Apa maksudnya surga di dunia? Jannatul fi'lit ta'at. Itu tafsirnya bukan. Dia tuh senang dan gembira, bahagia dan tidak ada beban melaksanakan ibadah. Itu maksudnya. Berjamaah kada ada kisah Nabi kada pernah tinggal jamaah sidin selama kada ujur, selama kada garing. Nah, itu surga namanya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan nang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tuh, itu maknanya di dunia nyaman beribadah, di akhirat menikmati. Bukan di dunia nyaman fasilitas luas, duit banyak tapi kada beribadah, bukan itu ya sidin. Coba di dunia duit banyak tapi kada beribadah, dapatlah surga di akhirat. Kada dapat. Jadi nang dikehendaki nyamannya beribadah. Wa jannatul tarkil ma'asi, dan nyamannya meninggalkan maksiat. Itu surga di dunia. Mudah-mudahan kita berkat kita membaca, berkat kita mendengar, Allah memberikan taufik. Urusan ibadah itu memang dipaksa lah. Urusan ibadah memang dipaksa. Kalau kejahatan kada dipaksa, itu Al-Quran sudah bicara. Karena nafsu udah bertunggu di sini dan iblis di luar itu nyamannya memanggil nafsu nang asal terpanggil aja meloncat dah. Kada berduit jar kawan, aku tanggungnya kena asal naikkan kita cepat, benar toh? Ya kada. Nah, itu Al-Quran bicara. Nah, jawaban surah Ibrahim, maka nalia alaikum min sultan. Aku ni kada berdaya juga jar setan. Illa anda autukum. Cuma aku maha barija kisahnya. Nang cagar naikan maha barija. Jar kawan kok ada tenang aja sini. Pastajabtum li, langsung baakuran, langsung. Fala talumuni walumuni am. Jadi sudah terjadi, jangan menyalahkan aku aja setan. Aku maha barija tapi aku langsung merespon. Nah, jadi kalau kejahatan itu cepat, tapi kalau kebaikan susah. Berjamaah aja ngalih macam-macam
Kena Mbah Dutong Baudo kadang-kadang parut sakit. Nah, itu ujiannya. Tuntung sudah bodoh nak parut sakit, pantut pulang. Nah ini waswisnya. Ini harus dipahami bahwa ini waswis. Jangan mundur. Itu waswis. Biar masbuk tetap berjamaah. Itu latihannya, tahapan. Kita pun kada paham itu bahwa ujian pas sudah di rumah aja. Nah itu kalah kita. Itu diantaranya ujian kita. Kita nang berulang-ulang tadi berudu tadi itu ibadah. Kasih itu ibadah karena Allah yang mau uji. Yakni tidak picik yang demikian itu, sebab kebanyakan orang yang lalu kepadanya, tetapi lagi bertambah-tambah gandanya dengan sebab kebanyakan orang yang musafir yang menjalani akan jalan batin itu. Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, waman hurima haja sapara faqad hurimal khaira kullah wa yabqa fi hadidin la yurfa'u anhu abadal abidin wa jami'ul adab was sunan wa ma waradat bihi al akhbar wal asar hiya adabu haja safar allazi huwa safarul akhirah. Artinya, dan barang siapa diharamkan, yakni ditegahkan perjalanan ini, maka sesungguhnya ditegahkan ia akan kebajikan sekaliannya. Apa maksudnya? Apabila kita kada dibukakan hati untuk menuju jalan akhirat, maksudnya lah jalan ma'rifah, jalan mengenal Allah yang sebenarnya. Maka kata beliau apa? Ditegahkan ia orang yang tidak mau tadi akan kebajikan sekaliannya. Kita akan mendapatkan kenyamanan dunia, kada mendapatkan apalagi akhirat. Artinya apa? Bila orang kada mau menjalani makrifat, orang itu kada pernah tenang hidupnya. Selalu berlomba. Selalu tidak pernah merasa cukup. Apabila yang dijalani itu hanya semata-mata lahiriah atau ibadah lahiriah saja. Karena itu ibadah lahiriah itu andaknya nang banyak menggodanya nafsu. Sedangkan orang jalan makrifat ini sudah sifat Allah yang berlaku di awaknya, yaitu sifat ma'ani. Ya kalau tah sifat ma'ani itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kam itu nang berlaku sudah. Itu nang dipandang, nang berlaku itu bukan jasmaninya, rohaninya nang berlaku. Makanya orang-orang tauhid, definisi orang tauhid itu apa? La tasihul ibadati illa bima'rifatil ma'bud, kata beliau. Tidak sah ibadah sembahyangnya kalau ia tidak kenal orang yang disembah. Itu istilah takrif mereka. Harus pinandu. Apa nama maksud dipandu? Pinandu itu di awak kita nih nah beraktivitas, bukan jasmani kita. Itu maksudnya. Itu nawasil. Karena kada kita sifatnya langsung menuju jatnya. Jadi kada ada istilah wasil, kada ada inya. Itulah maksudnya. Ada kita nih masih ngaku kita tadi. Karena andaknya masih di nafsu. Yakni barang siapa tiada dianugerahi oleh Allah Ta'ala akan dia seseorang menjalani tarikat yang batin itu, maka sesungguhnya tiada diberi Allah Ta'ala baginya kebajikan sekaliannya, dan tinggallah ia di dalam martabat yang terlebih ke bawah sekali, padahal tiada terangkat ia kepada derajat yang tinggi selama-lamanya. Nah itu maksudnya. Itu ulang dalam Al-Quran itu apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu
asfala safilin. Nah itu tuh. Memang kita diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, tapi kita tidak menggunakan bentuk yang baik ini untuk menuju Allah. Sehingga Allah turunkan apa tadi ayatnya? Summa radadnahu asfala. Kemudian diturunkan serendah derajatnya, maksudnya masuk neraka. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Terkecuali beriman yang benar dan beramal soleh yang benar, baru dia mendapatkan pahala yang tidak putusnya. Jadi kita ini terangkat dengan iman yang benar dan amal yang benar, baru terangkat. Apa iman yang benar? Allah. Beramal sifat Allah. Bukan lagi kita. Itu yang benar. Yakni tiada dapat kemenangan dari negeri dunia hingga negeri akhirat. Dan sekalian adab yang tersebut di dalam ilmu tasawuf, yakni ilmu tarekat dan ibadah yang sunat, dan sekalian wirid yang datang kelebihannya di dalam hadis Nabi SAW dan di dalam asar sahabat dan tabi'in, sekaliannya itu yaitu adab bagi perjalanan yang batin, yaitulah perjalanan akhirat yang membawa kepada makrifat akan Allah Ta'ala dengan makrifat yang sebenarnya, dan makrifat yang yakin, dan makrifat yang putus atau tolen, yaitulah makrifat anbiya dan aulia akan Tuhan kita Rabbul Alamin. Nah, ma'rifatnya apa? Apa tadi? Ma'rifat yang putus kata dia? Artinya ma'rifat yang putus itu kada kita lagi. Kada tamandak awan jasmani kita. Jat dan sifatnya aja lagi yang berlaku. Nah, ini makam panah nih lah, panah. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang ayat kisah nabi-nabi dan nabi kita lah. Subhanallazi asra bi abdih. Kalimat bi abdih itu nang hamba, bujur hamba Allah tuh nah. Maka dikatakan dalam tafsir Abdul Qadir Jalani lah, wa yaqulu yaumal qiyamah kullu anbiya, ketika ditanya oleh para umatnya, nabi-nabi itu apa? Ya minta pertolongan, minta bantuan apanya? Nafsi. Kata kalau semua nabi-nabi itu nafsi. Kada kau menolong. Nah itu karena apa? Bibaqai wujudihim. Karena dia masih merasa ada wujud dirinya, sehingga ada kekeliruan dalam dakwahnya, maka dia masih mengurusi tentang diri mereka. Ini salahkah mereka? Kada lah, ini gambaran saja. Tapi ketika Nabi kita dipanggil oleh para umatnya, maka Nabi langsung ummati kata Allah. Nah, itu menunjukkan dari Ibnu Abdul Qadir ini bahwa lipana'i wujudihi fi wujudihi. Karena Nabi itu sudah sifat bahasa hilang, dia berada di dalam sifat Allah. Nah, itu keterangannya. Nah, kita harus kayak itu juga. Kita harus menghilangkan rasa wujud kita. Nang berlaku ini adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahdan, ketahui olehmu hai segala orang yang salik, artinya orang yang bujur sudah menuju Allah dengan wirid-wiridnya, yang berjalan kepada Allah Ta'ala, bahwasanya perjalanan dengan batin itu yaitu 3 perjalanan. Pertama, perjalanan daripada zahir kepada nafsu. Nah itu semalam sudah dibicarakan lah. Kita melatih nafsu agar nafsu ini tunduk di perintah hati. Sementara ini kan kita banyak nafsu yang merintah hati kita. Makanya sembahyang tuh datang kalau nafsu. Membaca Fatihah di hati main juga ya kada. Itu kita akui berarti kayak apapun alimnya orang datang itu. Karena itu sebagai ujian dan cobaan. Cuman menyikapi itu aja lagi tergantung keilmuannya. Orang pikir kayak apa? Orang pikir mendahkan kita sembahyang tuh supaya mengurangi gangguan, supaya paham apa yang dibaca. Nah sampaikah?
Nah, tinggal sini dulu lah. Insyaallah mudahan minggu akan datang kita bahas ini. Mudahan Allah memberikan waktuan kita bertahan. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita mudahan dari taufik dan rahmat Allah kaum praktikkan. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Ya kana Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.